Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia dengan NIM 19081069090 dari kelas Biologi E semester 4, Tadris Biologi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau mengulas kembali materi mengenai variasi intrapopulasi. Sebelum lebih jauh membahas mengenai variasi intrapopulasi itu apa, pernah nggak teman-teman di rumah itu melihat spesies dari hewan yang sama? Hewannya itu satu jenis, namun secara morfologi itu tuh berbeda, seperti video saya yang di samping ini. Hewan tersebut itu satu spesies, namun memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itulah yang disebut dengan variasi intrapopulasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variasi intrapopulasi ini adalah keanekaragaman, baik berupa morfologi maupun genetiknya, yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Dalam mempelajari variasi intrapopulasi, itu biasanya terdapat beberapa istilah, seperti ada pena atau penon, lalu ada spesies sibling, kemudian genpool, dan yang terakhir ada ginandomorfi. Yang pertama ada pena atau penon. Pena atau penon ini menunjukkan fenotip dari suatu organisme atau karakteristik morfologi yang tampak pada suatu organisme. Contohnya misalnya ukuran, bentuk, dan warna. Lalu yang kedua ada spesies sibling. Spesies sibling ini adalah spesies yang memiliki karakter morfologi yang sangat mirip, tingkah lakunya pun sangat mirip, namun mengalami isolasi reproduksi, artinya tidak bisa bereproduksi. Lalu yang ketiga ada genpool. Genpool ini adalah kumpulan alel unik yang dimiliki oleh suatu spesies dalam suatu populasi. Dan yang terakhir ada ginandomorfi. Ginandomorfi ini adalah suatu organisme yang memiliki karakteristik jantan dan karakteristik betina, atau yang biasa juga disebut dengan hermaprodit. Variasi intrapopulasi ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor genetik sehingga menyebabkan variasi genetik, dan yang kedua ada faktor non-genetik sehingga menyebabkan variasi non-genetik. Yang pertama ada variasi genetik. Variasi genetik ini adalah variasi dalam suatu spesies yang disebabkan oleh pewarisan sifat dari induk ke keturunannya melalui faktor pembawa genetik, dalam hal ini DNA. Variasi genetik ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada dimorfisme seksual, yang kedua ada generasi yang berbeda secara reproduksi, dalam hal ini ada strain seksual dan uniparental, dan yang ketiga ada ordinary genetic variation yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada variasi diskontinu atau polimorfisme, dan yang kedua ada variasi kontinu. Baik, contoh dari variasi intrapopulasi akibat faktor genetik ini, contohnya itu ada dimorfisme seksual. Dimorfisme seksual ini yaitu perbedaan sistematik keluar antar individu yang memiliki jenis kelamin berbeda namun masih dalam satu spesies yang sama. Atau secara sederhananya, dimorfisme seksual ini memiliki dua bentuk, yaitu bentuk jantan dan betina. Nah, jantan dan betinanya itu memiliki morfologi yang berbeda, entah itu dari ukuran tubuhnya, bentuknya, ataupun warnanya. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh dari dimorfisme seksual. Variasi dimorfisme seksual ini terjadi pada burung merak. Gambar di samping ini menunjukkan spesies burung merak, yaitu burung merak jantan dan burung merak betina. Keduanya itu memiliki morfologi yang jelas berbeda. Yang satu, burung merak jantan, memiliki warna yang lebih menarik dibanding dengan burung merak betina. Selain itu juga, ukuran tubuh dari burung merak jantan ini lebih besar dibanding dengan ukuran tubuh burung merak betina. Selanjutnya adalah variasi non-genetik. Variasi non-genetik ini disebabkan oleh faktor selain genetik yang telah disebutkan tadi. Faktor selain genetiknya itu apa saja ya? Ada
musim, kemudian ada habitat, sosial, dan usia. Variasi non-genetik pertama ini ada variasi individu karena umur. Jadi variasi karena umur itu suatu spesies mengalami variasi pada fase perkembangannya. Artinya pada tiap fase perkembangannya itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dengan kata lain, usia berbeda, maka bentuknya pun akan berbeda. Contohnya ini pada spesies katak. Katak pada siklus hidupnya ini mengalami metamorfosis sempurna, di mana pada tiap fase metamorfosisnya ini mengalami bentuk yang berbeda-beda. Contohnya itu pada saat fase kecebong atau berudu. Pada saat fase kecebong ini, katak memiliki ekor yang digunakan untuk berenang. Namun, lambat laun ekor tersebut akan hilang dan digantikan dengan kaki pada saat katak dewasa. Lalu berikutnya ada variasi karena musim. Jadi pada saat variasi karena musim ini, saat musim berbeda, maka morfologi dari spesies tersebut akan berbeda. Contohnya itu pada serigala. Pada saat musim dingin, serigala memiliki rambut yang berwarna putih. Namun pada saat musim panas, serigala memiliki rambut yang berwarna coklat. Selanjutnya ada variasi sosial. Jadi variasi sosial ini keanekaragaman suatu spesies berkaitan dengan strata sosialnya. Contoh dari variasi sosial ini misalnya pada rayap. Pada satu spesies rayap itu memiliki 3 strata sosial, yaitu ada rayap ratu, rayap pekerja, serta rayap prajurit. Nah, masing-masing dari rayap tersebut memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda. Selanjutnya ada variasi habitat. Pada variasi habitat ini, pada habitat yang berbeda, maka spesies tersebut pun akan memiliki karakteristik yang berbeda pula. Selanjutnya ada variasi traumatik. Variasi traumatik ini dibagi menjadi 2, yaitu variasi traumatik karena infeksi parasit atau jamur, dan yang kedua ada variasi traumatik karena kelainan morfologi. Contoh dari variasi traumatik ini misalnya ada 2 individu hewan dari spesies yang sama. Yang satunya itu mengalami infeksi parasit atau infeksi jamur, sehingga secara karakteristik morfologinya itu berbeda dengan individu lainnya dalam satu spesies. Berikut ini merupakan contoh variasi intrapopulasi hewan yang ada di sekitar tempat tinggal saya. Pada video tersebut terdapat 2 ekor ayam, di mana kedua ayam tersebut berada pada satu spesies yang sama dengan nama ilmiah yaitu Gallus domesticus. Yang pertama yaitu ayam jantan dan yang kedua yaitu ayam betina. Variasi pada ayam tersebut yaitu variasi genetik dimorfisme seksual, di mana ayam tersebut memiliki perbedaan sistematik luar antar individu yang berbeda jenis kelamin dalam spesies yang sama. Secara seksual, ayam tersebut memiliki 2 bentuk, yaitu jantan dan betina, serta jantan dan betina memiliki bentuk yang berbeda. Bisa dilihat dari ukuran ayam jantan lebih besar dibanding dengan ayam betina. Selanjutnya, masih dalam spesies ayam Gallus domesticus. Pada video tersebut terdapat 2 ekor ayam. 2 ekor ayam betina, di mana yang satu memiliki bulu yang berwarna coklat dan yang satunya lagi memiliki bulu berwarna putih. Variasi tersebut dinamakan dengan variasi genetik, di mana hewan tersebut masih dalam satu spesies yang sama, namun karena memiliki genetik yang berbeda yang diturunkan atau diwariskan dari induknya ini, sehingga membuat ayam tersebut memiliki warna yang berbeda pula. Dan yang terakhir ada variasi genetik dimorfisme seksual yang terjadi pada kucing Felis catus, di mana pada video tersebut terdapat kucing betina dan kucing jantan. Kucing betina memiliki warna hitam dengan corak-corak kecoklatan, sedangkan kucing jantan memiliki warna coklat. Sekian video intrapopulasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.